Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mimi Farwiza. Saya mahasiswi Prodi PGMI semester 4 Unit 2 kampus IAIN Langsa. Akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian pada mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif dengan dosen Ibu Jelita. Nah, saya nanti akan membahas tentang definisi pengumpulan data dan instrumen penelitian, kemudian jenis pengumpulan data dan instrumen penelitian. Nah, perlu teman-teman ketahui, instrumen penelitian itu terbagi atas 4, yaitu 1, kuesioner atau angket, yang kedua interview atau wawancara, yang ketiga observasi, dan yang keempat adalah tes. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi dari pengumpulan data dan instrumen penelitian. Nah, yang dimaksud dengan pengumpulan data itu adalah merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Nah, jadi seorang peneliti pada saat ingin melakukan sebuah penelitian, maka dia harus mengumpulkan data di lapangan langsung. Nah, kemudian ada instrumen pengumpulan data. Nah, pengertian daripada instrumen pengumpulan data ini, instrumen itu berarti alat. Nah, di sini instrumen ini adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam meneliti dalam kegiatannya meneliti tersebut. Nah, dengan adanya instrumen ini, maka data yang dikumpulkan menjadi lebih sistematis dan tentu saja ini memudahkan sang peneliti. Selanjutnya, pengumpulan data itu dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Jadi, data ini sangat diperlukan pada saat ingin melakukan penelitian dan ingin mencapai tujuan penelitian. Nah, seorang peneliti sebelumnya juga harus mengajukan yang namanya itu hipotesis. Nah, jadi proses pengumpulan data ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis yang tadi diajukan oleh si peneliti. Nah, kemudian di sini ada jenis pengumpulan data dan instrumen. Nah, jadi jenis metode yang pertama yaitu angket dengan jenis instrumennya angket, kemudian daftar cocok, yang ketiga skala, yang keempat inventory. Kemudian jenis metode yang kedua yaitu wawancara dengan jenis instrumennya pedoman wawancara. Jadi, pada saat melakukan wawancara itu ada beberapa pedoman-pedoman atau aturan-aturan yang harus diketahui. Kemudian ada daftar cocok atau checklist, yang ketiga yaitu pengamatan atau observasi dengan jenis instrumen lembar pengamatan, panduan observasi, dan daftar cocok. Yang keempat yaitu ujian atau tes. Jadi di sini jenis instrumennya soal ujian atau soal tes. Nah, saya akan menjelaskan tentang instrumen penelitian yang pertama yaitu kuesioner atau angket. Nah, jadi kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang kemudian diberikan kepada responden dan selanjutnya responden menjawabnya. Nah, jadi bentuk kuesioner itu ada berbagai macam. Salah satunya yaitu kuesioner terbuka, yaitu di sini pada kuesioner terbuka responden itu bebas menjawab pertanyaan atau pernyataan yang diberikan dengan menggunakan bahasanya sendiri atau di sini tidak terlalu kaku atau terikat. Kemudian selanjutnya itu ada kuesioner tertutup. Nah, di kuesioner tertutup ini responden itu hanya tinggal memilih jawaban yang sudah diterapkan pada pertanyaan atau pernyataan yang diberikan tadi. Kemudian ada kuesioner langsung. Nah, pada kuesioner langsung ini sang responden itu menjawab pertanyaan atau pernyataan seputar dirinya. Kemudian ada kuesioner tidak langsung. Nah, pada kuesioner tidak langsung ini kebalikan, si responden tadi menjawab seputar orang lain. Kemudian ada checklist. Nah, di sini pada checklist ini terdapat pertanyaan atau pernyataan dan selanjutnya responden itu hanya membubuhkan tanda cek untuk memilih jawaban mana yang dianggap benar. Kemudian ada skala bertingkat. Nah, pada skala bertingkat ini juga pertanyaan atau pernyataannya itu berupa di samping pernyataan atau pertanyaan tersebut ada terdapat tabel-tabel dan biasanya pada tabel-tabel tersebut terdapat kata seperti sangat setuju, setuju, tidak setuju seperti itu. Jadi responden hanya memilih mana yang menurutnya benar. Nah, selanjutnya contoh kisi-kisi angket saya memilih pada aspek penilaian materi dengan indikator kejelasan materi. Kemudian bahasa yang digunakan mudah dipahami, jelas, dan sederhana.
Kemudian aspek penilaian yang kedua yaitu media dengan indikator menarik, bahasa mudah dimengerti, mudah dioperasikan, kejelasan petunjuk, penggunaan, komposisi warna, serta komunikatif dan interaktif. Baiklah, kemudian ada kelebihan dan kelemahan. Jadi kelebihan daripada metode angket tadi itu yaitu satu praktis. Jadi dengan waktu yang singkat dapat memperoleh data yang banyak. Kemudian ekonomis, kenapa dikatakan ekonomis? Karena pada metode ini kalau misalnya kita berbicara pada segi tenaga kerja, di sini segi tenaga kerjanya hanya sedikit yang diperlukan. Kemudian responden dapat menjawab dengan terbuka. Nah, jadi di sini pertanyaan atau pernyataan yang diberikan itu membuat si responden dapat menjawabnya secara terbuka. Kemudian yang kelemahan dari metode angket itu sendiri adalah jika ada pertanyaan yang kurang jelas, tidak bisa mendapatkan keterangan yang lebih lanjut. Kemudian yang kedua, pertanyaan dalam angket biasanya bersifat agak kaku. Bersifat agak kaku dan itu tidak bisa dirubah karena memang sebelumnya pertanyaannya itu sudah berupa itu. Jadi di sini responden hanya perlu mengikuti aturan-aturannya saja. Nah, saya akan lanjut ke instrumen yang kedua, yaitu interview atau wawancara. Nah, seperti kita ketahui, wawancara itu seperti kegiatan tanya-menanya, yaitu ada si petanya dan juga ada si responden atau biasa kita sebut sebagai narasumber. Jadi, di sini wawancara itu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung. Nah, jadi di sini si penanya dan si narasumber itu bertatap muka secara langsung. Nah, kemudian wawancara itu terbagi atas wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Jadi, wawancara terstruktur adalah peneliti telah mengetahui dengan pasti. Nah, di sini pada wawancara terstruktur ini peneliti sudah tahu apa sih yang mau dia teliti dan dia sudah menyusunnya secara sistematis sehingga dia sudah tahu apa-apa saja yang mau ditanyakan kepada si narasumber tadi. Nah, yang kemudian ada wawancara tidak terstruktur. Nah, wawancara tidak terstruktur ini kebalikan dari wawancara terstruktur tadi, teman. Di sini peneliti belum menyiapkan rangkaian-rangkaian secara sistematis atau dia saja tidak tahu apa sih yang mau dia teliti dan apa sih yang ingin dia tanyakan kepada si narasumber tadi. Nah, kemudian ada contoh dari kisi-kisi wawancara. Saya memilih di sini variabelnya berupa minat belajar, indikator penilaiannya itu tentang ketekunan daripada minat belajar tadi, senang belajar mandiri, kemudian aktif dan partisipatif karena memiliki minat belajar. Kemudian deskriptornya itu serius dalam belajar, karena ketekunan pasti serius dalam belajar. Kemudian optimisme karena dia senang belajar mandiri. Dan yang tiga, aktif dan partisipatif. Jadi di sini partisipatif dia mampu menghargai orang lain. Selanjutnya, kelebihan wawancara secara tatap muka yaitu antara lain bisa membangun hubungan dan memotivasi responden. Nah, di sini bisa membangun hubungan karena si peneliti langsung bertemu dengan narasumber, berkenalan dan bahkan mampu menjalin hubungan baik seperti membuat tali silaturahmi dan memotivasi si responden. Kemudian bisa mengklarifikasi pertanyaan. Nah, di sini apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas atau kurang jernih, maka bisa langsung dikonsultasikan, bisa langsung ditanyakan karena merupakan tatap langsung. Dan di sini juga dapat memperoleh data yang lebih banyak karena semakin banyak pertanyaan yang diberikan, maka semakin banyak jawaban serta data yang dapat dikumpulkan. Kemudian kekurangannya itu membutuhkan waktu yang lama karena harus menyesuaikan jadwal-jadwal terlebih dahulu dan bahkan bisa jadi wawancaranya itu bisa mencapai durasi yang lebih lama. Kemudian biaya besar karena bisa jadi sang penanya dengan sang responden ini tinggal di daerah yang berbeda sehingga ini tentu saja memerlukan biaya seperti biaya transportasi dan biaya lain-lainnya pada saat ingin bertemu dengan si narasumber. Kemudian responden mungkin meragukan kerahasiaan. Nah, di sini bisa jadi si narasumber tadi meragukan kerahasiaan atau kerahasiaan informasi yang diberikan kepada si penanya tadi. Nah, kemudian pada wawancara via telepon. Jadi kelebihannya itu biaya lebih sedikit dan lebih cepat karena di sini hanya menggunakan via telepon, jadi tidak perlu transportasi. Nah, kemudian bisa menjangkau daerah geografis yang luas. Nah, di sini bisa sang penanya dan narasumber itu bisa saling berkomunikasi, bahkan walaupun tinggal di daerah, bahkan di negara yang berbeda.
kelemahannya itu yaitu isyarat nonverbal tidak bisa dibaca, kemudian wawancara harus diusahakan singkat, nomor telepon tidak terpakai, tidak bisa dihubungi. Kemudian ada yang ketiga, instrumennya itu observasi. Nah, seperti kita ketahui observasi itu adalah terjun ke lapangan. Nah, jadi di sini observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Nah, di sini peneliti untuk meneliti sesuatu dia itu harus observasi langsung, ya. Jadi dia itu langsung mengamati secara langsung, tapi ada juga pengamatan secara tidak langsung. Akan tetapi pada penelitian itu diusahakan observasi secara langsung agar mendapatkan dampak yang lebih baik. Selanjutnya macam-macam observasi. Jadi berdasarkan proses pengumpulan data, observasi itu dibeda menjadi dua. Jadi observasi berperan serta. Nah, jadi observasi berperan serta itu adalah si peneliti ini terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang atau objek yang ingin dia teliti. Jadi di situ dia langsung mengamati secara langsung apa saja yang dilakukan oleh si objek tadi dan apa saja yang perlu dicatat oleh si peneliti karena langsung berinteraksi dengan si narasumber tadi. Kemudian observasi non partisipan, di sini peneliti tidak ikut pada saat pada objek yang ingin dia teliti. Selanjutnya yaitu berdasarkan instrumen yang digunakan, observasi itu dibeda menjadi dua, yaitu observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi observasi terstruktur tadi, observasinya itu sang peneliti sudah merangkainya atau sudah dirancang secara sistematis. Jadi tentang apa yang ingin diamati, kapan dan di mana tempatnya. Jadi di situ dia sudah membuat perencanaan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang tidak terstruktur yaitu sang peneliti tidak membuat rancangan atau rangkaian sebelumnya. Jadi dia itu tidak tahu kemana, apa, dan di mana ingin ia peroleh objek untuk penelitiannya. Selanjutnya itu contoh kisi-kisi observasi yaitu dengan variabel sikap siswa, indikatornya itu respon positif terhadap bahan ajar, deskriptornya salah satunya yaitu siswa mengerjakan latihan-latihan siswa yang ada pada bahan ajar. Selanjutnya kelebihan pada metode observasi yaitu metode observasi sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu. Jadi di sini siswa langsung dapat memecahkan rasa keingintahuannya dan ini memberikan makna yang lebih tinggi pada proses pembelajarannya. Kemudian menyajikan media objek secara nyata karena siswa langsung merasakan dan mengalaminya. Kemudian mudah pelaksanaannya karena secara langsung. Kemudian siswa akan tertantang karena di sini pada saat dia observasi dia tentu saja menemukan pengalaman baru dan itu merupakan tantangan baru untuk dirinya. Kemudian siswa akan memiliki motivasi belajar. Nah, dan kekurangannya itu antara lain yaitu memerlukan waktu persiapan yang lama. Nah, karena pada saat observasi itu banyak yang perlu direncanakan terlebih dahulu seperti biaya dan mengatur jadwal. Kemudian yang kedua ya tadi memerlukan biaya. Yang ketiga, objek yang diobservasi akan menjadi sangat kompleks. Nah, jadi pada saat observasi itu, misalnya siswa ingin mengamati atau bertanya tentang ini, akan tetapi pada saat langsung terjun ke lapangan bisa saja terjadi beberapa hal yang lain seperti pertanyaan dan berupa pengamatan yang tidak seperti yang ditujuankan sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah tes. Tes itu adalah tindakan atau percobaan yang disengaja untuk mengetahui seberapa baik sesuatu bekerja. Nah, jadi secara umum tes itu memiliki dua macam fungsi. Nah, bagi siswa, tes ini yaitu sebagai alat pengukur terhadap siswa. Jadi ingin mengukur sebagaimana sih pengetahuan siswa selama ini dan ingin mengukur sebagaimana cepat tanggapnya dia dalam menerima materi. Kemudian yang kedua yaitu sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Nah, di sini biasanya tes ini dilakukan pada saat seperti ujian atau soal tes. Nah, di sini diadakan pada akhir karena ingin menguji apakah si siswa tadi dapat menyerap materi dengan baik yang telah diajarkan sebelumnya. Nah, kemudian contoh daripada kisi-kisi tes itu saya memilih aspek keterampilan dalam menjawab soal dengan indikator soalnya yaitu menyajikan masalah berupa soal atau pertanyaan dan yang kedua memecahkan masalah yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Nah, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.